ketika di pertanyaan ini saya turunkan, dapatlah jawaban-jawaban ya. Saya buat dalam bentuk tema-tema gitu. Ternyata perasaan lapang dada, ikhlas menerima kehendak Allah itu adalah pilihan yang tepat saat ini gitu. Mau ngapa kita? Kita ini memang sudah takdirnya harus menghadapi ujian penyakit gitu ya, wabah corona. Nah, jadi ikuti saja aturannya karena WHO itu sudah ahlinya gitu ya. Bagaimana dia membuat protokol pencegahan COVID, itulah yang harus kita ikuti sebagai bentuk sikap sabar ya, meyakini ini ujian, terus jadikan ini sarana kita menambah amal ibadah justru karena dengan melihat banyak kematian di sekitar kita ya, tapi ada juga orang yang sembuh atau ada juga orang yang kok dia nggak kena. Nah, jadi ini apa? Nah, berarti disitulah kita harus mempercayai memang ada kekuatan dari Allah ya, percaya bahwa setiap penyakit akan ada obatnya. Sehatkah kita terkena virus itu juga atas seizin Allah gitu. Nah, kemudian dari aspek sikap menerima tapi bukan pasrah ya, karena responden harus menjaga kesehatannya. Jadi bukan berarti karena saya qanaah mau kena corona ya saya pasrah aja, nggak gitu. Justru kita tetap menjaga kesehatan bersama-sama, juga menjaga kesehatan orang di lingkungan sekitar kita untuk mencegah penularan corona gitu. Sehingga ketika ini bisa diterapkan oleh para responden kita ya, dia akan tetap merasakan kepuasan gitu, walaupun kita sedang dalam masa misalnya harus di rumah saja gitu ya, dengan beban pekerjaan dan beban mengurus rumah tangga yang terintegrasi jadi satu gitu ya, nggak masalah karena kita tetap bisa merasakan kepuasan hidup. Jadi qanaah ini lebih kepada untuk memaintain kesehatan mental atau kesejahteraan psikologis kita, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian dari jawaban-jawaban respon itu ya, saya buatkan lagi menjadi skala ya. Ini disebarkan melalui online kepada 100 orang, diperoleh alpha cronbach sebesar 0,88 dengan skor corrected item total correlation itu berkisar antara 0,38 sampai 0,76 ya. Ini Bapak Ibu, nanti adik-adik mahasiswa kalau ingin skalanya ada linknya juga ya, boleh silahkan. Nah, jadi seperti ini ya aspeknya, menerima apa adanya, skalanya. Nah, nanti mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama. Ya. Jadi dari hasilnya saya peroleh 16 item valid ya. Deskripsi subjeknya usia 20 sampai 66, masa kerja paling lama 34 tahun. Intinya adalah kita mendapatkan suatu gambaran ya, bahwa ketika orang itu memiliki sikap qanaah terhadap dalam menghadapi pandemi corona, dia akan menjadikan ini sebagai sarana meningkatkan ibadah gitu ya, sambil tetap optimis dan juga menjaga kesehatannya. Nah, saran penelitian ini adalah untuk dilanjutkan lagi ya, ditambah subjeknya, kemudian dilakukan analisa faktor, uji konfirmatori dan eksploratori. Begitu moderator, silahkan kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hasilnya dan sudah dalam proses pembuatan aplikasi ya Ibu ya, dari Universitas Andalas, luar biasa. Jadi nanti mungkin bisa diakses sama teman-teman. Tadi memang waktunya kan kita 10 ini harus juga psikologi itu berbasis agama dan budaya kita, dan saya sangat menghargai, dan saya juga semoga aja Ibu juga menjelaskan itu di perkuliahan Ibu. Jadi biar ada mengetahui perkembangan. Apalagi selama ini kan kebanyakan jurnal-jurnal yang kita kutip kan dari Jawa. Nah, alangkah dengan adanya penelitian temuan baru dari Ibu ini, harapannya lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan psikologi kita, tidak hanya dari Jawa, tetapi juga perspektif agama, perspektif Indonesia yang berbasis budaya, misalnya Ibu dari Minangkabau, dari Melayu Riau, dan begitu juga dengan Pak Hengki dari Kerinci, yang mungkin Minangkabau dekat ya, jadi ya mungkin bisa ikut Bu, sampelnya juga diperluas Kerinci. Ya itu Bu. Ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sarannya Pak Jepa. Memang ini keluaran wajibnya juga adalah salah satunya hak cipta ya. Sebelumnya juga saya sudah pernah membuat juga di aplikasi komputer, tapi untuk menilai pada mahasiswa kedokteran perencanaan karirnya, karena saya dari basicnya itu adalah psikologi industri sebenarnya. Nah makanya untuk skala sendiri tidak bisa saya tampilkan secara ini ya, karena ini akan untuk dibuat dalam bentuk aplikasi dan ada hak cipta. Tapi kalau nanti sudah jadi, insya Allah nanti di websitenya akan kita share untuk khalayak ramai, karena untuk
menyebar kemanfaatannya. Terima kasih moderator. Luar biasa, benar sekali, karena kajian psikologi selama ini kan kalau udah namanya perspektif psikologi positif, dan kemarin kita beberapa kali juga udah bahas tentang perspektif dan kesehatan mental, maka memang karena itu harus sangat penting ditekankan, karena kebahagiaan positif ya, karena kajian selama ini kan bahwa oke, psikologi itu orangnya sakit gitu dan lain-lain ya Bu ya. Luar biasa Ibu, terima kasih, kita semua menunggu di sini aplikasinya gitu ya, semoga kita bisa ikut tes gitu ya, menggunakan ataupun juga menjadi bagian dari sampel pengujiannya nanti. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu tentang pembahasannya pandemi COVID-19 ya, dan hubungannya dengan sikap qanaah itu sendiri dalam diri pribadi manusia masing-masing. Sukses untuk Ibu, saya senang bisa bertatap muka langsung ya, salah satu yang pernah saya kutip soalnya. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya ya untuk pemaparan